Terima kasih Mbak, saya akan menyampaikan, ya mudah-mudahan saya bikin slide ini mungkin banyak Mbak, tapi mungkin akan bisa selesai cepat juga. Boleh 15 menit, nah jadi 15 menit beda Pak strateginya. Kalau 15 menit nanti ada next gitu kan gitu. Tapi kalau enggak satu-satu slide, karena ini ada 30 slide mudah-mudahan, tapi tetap akan nyampe ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, bahwa sensus pertanian ini yang akan kita laksanakan ini sebetulnya sebelum saya mulai, mungkin saya mulai sebelum sensus pertanian ini dilaksanakan pertama kali tahun 63 ya. Jadi sudah hampir ya. Jadi sudah tahun pertama kali 63 dan selalu konsisten di berakhiran 3 ya. Jadi kalau kita lihat begitu, dari apa saja yang kita dapatkan di tahun mulai dari 63 begitu, sebetulnya beda dengan dari sisi cakupannya begitu ya. Jadi kalau kita lihat di tahun 63 itu hanya daerah pedesaan, kecuali Papua. Itu betul, mungkin saat itu saya juga belum lahir begitu, nggak tahu kenapa kok Papua tidak dicakup begitu ya gitu. Kemudian di tahun 73 sudah mulai naiklah cakupannya, tetapi kalau dulu di pedesaan ini cakup di daerah kota. Sayangnya Papua masih belum dicakup. Ya. Kemudian di tahun ketiganya di tahun 83 itu alhamdulillah Papua masuk dan juga sudah termasuk timur-timur ya tahun 63 dan juga itu mencakup beberapa operasi unit desa, nggak tahu sekarang masih ada apa nggak itu KUD itu gitu ya. Saya sih nggak dengar lagi ada KUD tapi mudah-mudahan masih ada gitu ya. Kemudian di tahun 93 itu tahun keempat itu sudah mencakup seluruh Indonesia dan memang masih konsisten di mau perdesaan dan perkotaan. Kemudian di tahun 2003 itu juga masih konsisten, tetapi ada perbedaan di tahun yang kelima itu Aceh itu tidak dilaksanakan di tahun yang berakhiran 3 tetapi berakhiran 4 karena kita tahu ya ada sesuatu pada saat itu, tapi khusus saja dilakukan pada Mei 2023, 4 bukan 2003, tapi nasional secara umum tetap 2003. Kemudian yang keenam itu alhamdulillah semua serempak di bulan Mei tahun 2013 dan semua termasuk wilayah dan memasuki tahun ke-7 ini atau pelaksanaan ke-7 tahun 2003 ini mudah-mudahan nanti berkat doanya juga Bapak Ibu sekalian akan kita laksanakan di tahun depan. Itu juga cakupan seluruh Indonesia, tentunya tidak termasuk dari timur-timur, tidak masuk lagi Mbak ya. Ingin memasukkan timur-timur tapi sudah tidak mungkin lah ya gitu. Jadi termasuk semua tetapi cakupan provinsinya lebih banyak ya gitu. Nah kemudian yang baru di tahun ke-7 ini memang kita mengacu ya, sebetulnya kita mengacu bahwa saya perlu sampaikan Bapak Ibu sekalian, sensus pertanian itu bukan hanya miliknya Indonesia, tidak dilaksanakan di Indonesia, tetapi sudah merupakan program dunia, di mana negara-negara anggota FAO itu melaksanakan sensus pertanian dalam sekarang masuk yang namanya program WCA 2020. Itu program 10 tahunan FAO, di mana negara anggota FAO diamanahkan melaksanakan sensus pertanian itu sedekat-dekatnya dengan nol, karena itu program dari 2016 sampai dengan 2025. Tetapi kita tahu Indonesia berakhiran 0 sensus penduduk, sehingga kita masih masuk dalam rentang itu karena berakhiran 3 sesuai undang-undang ya. Jadi di dalam WCA ini beberapa variabel dibedakan antara variabel frame dan variabel esensial, itu akan dicakup di dalam itu, sehingga kalau kita bandingkan dengan tahun 2013 ada beberapa variabel yang belum cakup. Nah ini kita akan coba nanti di tahun 2023. Jadi itu yang akan kita lakukan, dan sekarang memang sudah sampaikan Pak Deputi tadi, sudah direview FAO gitu ya, dan memang sudah sesuai lah dengan rekomendasi dari WCA itu, meskipun kemarin sempat ada beberapa terkait irigasi nih Pak. Ternyata irigasi yang kita pakai saat ini Pak, itu istilahnya irigasi yang tidak mendunia Pak, karena ditanya sama FAO saya bilang gini. Nah sehingga di sini ternyata yang lebih mendunia itu irigasi tetes, irigasi ini Pak gitu. Jadi irigasi yang semi teknis itu nggak dikenal Pak di dunia Pak gitu loh. Nah sehingga di sini kita akan kita coba berubah sesuai dengan FAO tadi. Yang irigasi tetes, irigasi pompa gitu, ternyata itu lebih mengenal dunia begitu ya. Sehingga itu yang satu rekomendasi dari kuesioner kita yang direview FAO. Kenapa irigasinya kok seperti ini gitu. Nah saya jelaskan ternyata mereka juga nggak ngerti teknis itu apa, semi teknis itu nggak ngerti gitu. Jadi ini sudah kita cakupkan, dan ini beberapa variabel juga sudah cakupkan. Salah satunya ini variabel yang belum pernah ada di sensus pertanian, ini tambahan berdasarkan BCA. Jadi Bapak Ibu saya lihat di slide, dan nanti termasuk juga ternyata penggunaan pupuk itu juga harus dimasukkan di dalam sensus pertanian ya. Karena ini termasuk variabel pokok atau esensial,
sehingga nanti bisa dibandingkan di seluruh dunia. Itu beberapanya. Dan kalau variable frame nantinya akan terkait dengan sensus atau survei berikutnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita tahun depan itu tidak sendirian melaksanakan sensus pertanian. Paling tidak ada 18 negara yang akan bersama-sama dengan Indonesia, meskipun bulan pelaksanaannya berbeda. Paling banyak memang di negara Asia, kita akan dengan Filipina, dengan Thailand, tetapi semuanya itu sudah dilaksanakan, negara-negara lain sudah melaksanakan sampai dengan sebelum tahun 2001. Jadi besok tahun depan kita akan bersama-sama dengan 18 negara yang akan menggunakan, akan melaksanakan sensus pertanian mengacu di dalam WCA 2021. Kemudian cakupannya seperti disampaikan Pak Deputi tadi, kita meskipun namanya sensus pertanian, tetapi sebetulnya cakupannya itu juga termasuk perikanan dan sebagainya begitu. Atau tepatnya disampaikan Pak Deputi itu kategori A. Ya, jadi termasuk counterpart utama di sini, kementerian utama adalah Kementerian Pertanian, Kementerian KKP dan juga KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ada 7 komoditas, 7 yang kita sebut sebagai masuk subsektor, tetapi masih tambah 1 yang namanya bonus, itu jasa pertanian. Ya, jadi yang kita kenal ini tidak ada seperti masing-masing punya dirjen, tetapi jasa ini tidak punya dirjen gitu. Ya Pak Prof, ada dirjen tanaman pangan, dirjen hortikultura, dirjen perkebunan. Nah kalau perikanan ini 1 menteri, kemudian peternakan itu dirjen peternakan kesehatan hewan, kehutanan itu juga 1 kementerian kan, KLHK, tetapi tidak ada dirjen jasa-jasa pertanian. Tetapi ini berdasarkan acuan dan sebagainya kita harus menjagani jasa itu. Tetapi kita nggak bisa membedakan apakah ini jasa tanaman pangan, hortikultura, tapi jasa pertanian. Karena kalau kita lihat traktor itu kan nggak tahu mengolah lahan itu untuk lahan apa kan nggak ngerti. Ketika nanam padi maka tanaman pangan. Ketika nanti setelah pengolahan dia menanam cabai kan hortikultura. Nah itu jadi kita jadikan jasa saja begitu. Nah kemudian unit cakupan jadi maksud ini juga berbeda dengan sensus pertanian 2013 yang lalu, di mana 13 kita hanya rumah tangga tani. Jadi hanya petani saja yang dimaksud. Ternyata dari kajian kita dengan WCA dan FAO, ternyata kita kurang. Jadi harus namanya ekonomi menggambarkan kemudian jangan lupakan namanya usaha pertanian perusahaan berbadan hukum yang bergerak di sektor pertanian. Ternyata Indonesia ini ada pengecualian lagi. Ada usaha pertanian lainnya. Contohnya apa itu? Ternyata dari hasil coba itu di daerah Subang ada pesantren yang ternyata punya lahan sekian ribu hektar untuk nanam jeruk pers begitu, diolah lagi menjadi jus-jus, pendapatnya jauh lebih besar. Nah itu kita sebut sebagai bukan perusahaan pertanian, tetapi dia unit perusahaan pertanian lainnya, begitu. Karena memang dia untuk dikomersilkan. Nanti akan mencakup seluruh Indonesia ya, jadi baik desa, tepatnya ada di 514 kabupaten kota, begitu. Nah berikutnya, kalau kita lihat satu-satu barangkali bagaimana kita akan mendata, ini juga hal yang baru nih Mbak Mutia. Kalau pada tahun 2013 hanya 1 moda, yaitu kertas kemudian langsung di-scan. Ketika di-scan tergantung tulisan dari petugas tadi. Ada yang 5 ternyata jadi 8, 3 jadi 3. Nah sekarang ini kita akan kenalkan yang namanya seperti nanti ada sedikit namanya dengan KEPI Mbak. KEPI itu Computer Aided View, di mana petugas ya nggak kalah sama Mas Iqbal lah ya. Milenial itu dengan gadget itu. Tapi dengan mengingat sesuatu dan hal kita hanya memprioritaskan di daerah kota DKI itu semuanya menggunakan KEPI, kemudian seluruh ibu kota provinsi yang digunakan KEPI. Jadi di Jayapura pun kota Jayapura itu menggunakan KEPI. Nah kemudian untuk yang perusahaan berbadan hukum dengan dia lebih expand gitu, maka kita kenalkan namanya KEWI nanti. Jadi bisa melakukan, kita memberikan link kemudian bisa mengisi sendiri gitu ya. Kemudian itu. Jadi jumlah petugas yang akan dikerahkan nanti 353.390 untuk petugas lapangan ya. Karena kita menurut maka kita juga akan merekrut 62.968 petugas untuk mengolah karena masih menggunakan PEPI. Jadi kalau KEPI itu masuk langsung selesai Mbak. Tetapi karena menggunakan kertas, karena petani itu banyak di pelosok-pelosok yang mungkin nanti malah pengalaman kita coba, Bapak itu ngapain gitu ya? Kok saya dianggurkan ceritanya gitu? Karena kan pakai HP itu kan nanya terus, kok nanyanya nggak ngeliatin saya katanya gitu, kan gitu Pak. Jadi ternyata itu yang mungkin petani itu ternyata ketika dipandang itu Mbak, kayak saya mandang Mbak Mutia itu semangatnya tambah gitu. Tapi kalau dicuekin gitu marah juga petani gitu ya. Jadi untuk daerah-daerah yang di pedesaan begitu akan menggunakan PP begitu. Nah kemudian apa saja yang kita hasilkan di dalam sensus ini ada 2 perbedaan. Ketika 2013 itu hanya data pokok dan yang paling seksi saat itu hanya petani gurem, ya kan? Nah sekarang ini dengan perkembangan yang saat ini terjadi, maka kita akan bisa, selain kita masih mempertahankan petani gurem sebagai dasar perbandingan, maka juga ada hal-hal lain yang
tentunya kita akan menegangkan, dulu itu kita nggak tahu Mbak, urban farming itu ada di mana. Sehingga DKI itu waktu itu tertinggalkan, begitu. Jadi sekarang itu urban farming, nah ini urban farming, nanti keyakinan juga paling banyak milenial-milenial itu mohon nih Mas Iqbal, apakah benar di kota apa enggak, kemudian menerapkan urban farming apa enggak. Ternyata kemarin dari coba kita di Malang itu, lahannya itu sampai punya bidang itu 21 bidang itu. Petani milenial dan gerakinya itu memang ungkang-ungkang kaki Prof. Jadi dari sini menggerakkan, loh gimana Mas? Iya dari sini aja pakai HP aja Pak katanya. Jadi mau nyemprot mau apa pakai ini. Nah ini benar-benar petani milenial yang benar-benar melek teknologi. Nah ini yang akan kita cover nanti. Dan kemudian ada yang baru sampaikan Pak Deputi tadi, petani skala kecil. Jadi petani skala kecil beda dengan petani gurem. Kalau petani gurem 0,5 hektar itu petani gurem. Ternyata yang lahan kecil belum tentu mempunyai pendapatan yang kecil pula Pak. Itu yang melatar belakangi adalah kenapa ada petani skala kecil. Ada ukuran kecil dan juga pendapatannya kecil. Yang masuk dua-duanya itulah adalah skala kecil. Contohnya nanti terbukti lah Mas, kalau yang agribisnis, yang hortikultura di daerah kota kecil-kecil, pendapatannya itu meningkat tajam itu. Dibanding dengan petani di mungkin yang di sawah itu pangan, lahannya agak gede tetapi pendapatannya rendah. Jadi mana yang itu yang membedakan antara gurem dan kecil. Nah kalau memang yang dibantu, lebih tepat membantu yang kecil. Karena sudah lahannya kecil, pendapatannya juga kecil gitu. Nah kalau 0,5 hektar itu dulu masih gurem, karena dulu selama ini gurem itu harus dibantu kan gitu. Kemudian yang baru ada indikator SDGs dan yang terbaru adalah nanti kita akan menjawab secara spasial. Seperti Pak Deputi tadi, di mana lokasi petani berasa bisa dilihat secara spasial. Di tagging ceritanya begitu ya. Kemudian nanti juga yang baru adalah perhutanan sosial ya, kemudian produktivitas petani dan mungkin ini sementara kita akan lihat bagaimana pendapatan dan juga yang penting nanti kita akan lihat petani-petani kita ini latar belakang pendidikannya apa. Baru kali ini kita menghasilkan petani-petani kita ini, misalnya petani milenial itu latar belakangnya seperti Mas Iqbal tadi, apakah benar di sektor latar belakang pendidikan pertanian tidak? Nanti bisa Mas di sensus pertanian, tapi sensus pertanian sebelumnya nggak bisa. Karena hanya SMA, tapi ini nanti dibedakan SMA umum atau SMA pertanian atau S1 umum, S1 pertanian itu. Jadi nanti kita lihat berapa sih sebetulnya petani yang memang punya latar-latar pertanian. Kemudian kepemilikan juga kita lihat apakah petani itu benar-benar petani penggarap, petani memiliki lahan apa enggak, bahkan kalau pemilik itu bedakan hak milik dan sebagainya, ya. Nah, berikutnya ini yang membedakan, saya sampaikan tadi, mungkin saya agak cepat nih Mbak 15 menit. Jadi yang petani skala kecil itu yang intersection tadi, yang di tengah-tengah itu, yang diagram Venn. Di mana dia lahannya kecil tetapi belum tentu setengah hektar karena dia akan nanti diurutkan yang berada di 40% terbawah. Kemudian dari sisi ekonominya, kalau tadi fisiknya atau asetnya itu 40% terbawah, kemudian secara ekonomi dalam hal ini pendapatan juga omsetnya dia di bawah 40% terbawah. Dimasukkan dua-duanya memenuhi dua syarat, itulah yang disebut petani kecil. Lahannya kecil, pendapatan dia setahun juga kecil, itulah masuk kriteria. Jadi kalau dia lahannya kecil, pendapatnya besar, maka dia bukan sebagai petani kecil, ya meskipun lahannya kecil. Ya. Berikutnya yang menjadi saat ini yang belum pernah ada, apakah pertanian kita ini berkelanjutan atau tidak? Dan ini menjadi selalu menjadi dan apa itu di FAO menjadi perhatian utama. Dan ini saya laporkan Pak Prof, ternyata indikator 241 ini yang kepertanian berkelanjutan itu belum semua negara bisa menghasilkan. Dan kemarin dari sampaikan Pak Deputi, 3 uji coba itu sudah mendapat apresiasi dari FAO. Hanya Indonesia lah yang sekarang lengkap bisa menghasilkan 4 indikator pertanian secara global. Ya, ternyata itu juga apresiasinya. Jadi nanti ditambah satu, ada indikator kelima, indikator Go5 itu adalah lahan hak kepemilikan lahan petani perempuan. Jadi perempuan itu 51, kepemilikan lahan pertanian tapi yang pertanian. Itu di luar pilihan kita, ternyata ini nanti akan bisa dihasilkan dari sensus pertanian, ya. Jadi isinya komposisi pengelola perempuan pemegang hak atas lahan pertanian berdasarkan jenis kepemilikan, ya. Nah kemudian apa saja sih yang menjadi ciri daripada pertanian berkelanjutan? Ternyata tidak hanya lahan Bapak Ibu sekalian, ya. Bahwa ketika kita menyatakan lahan kita pertanian kita berkelanjutan, itu paling tidak ada 11 tema dan juga ada di masing-masing dibagi 11 subindikator. Kalau semuanya ini berkelanjutan, itu satu pun tidak berkelanjutan, maka itu yang menggambarkan pertanian kita tidak berkelanjutan. Jadi ini nanti akan dicakup, jadi nanti saya Bapak sampaikan, sensus pertanian itu akan dilakukan dengan 2 tahap ya. Bulan Mei, sementara masih kita di bulan Mei, itu mencacah lengkap, siapapun petani ya, itu dicakap petani, pelaku usaha pertanian, yang lainnya itu akan dicakap semua secara lengkap. Kemudian baru surveinya sebagai survei lanjut secara detail lagi akan menggambarkan potret ini. Di 2023 akan memotret dimensi ekonomi ya. Kemudian yang 2024 sama 2024 itu dimensi lingkungan dan dimensi sosial, begitu ya.
nanti baik itu nilai produktivitas. Jadi saat ini ternyata Mas, itu dari ini uji coba kita di 3 provinsi, memang yang menyebabkan petani kita tidak berkelanjutan pertanian itu adalah produktivitas lahan dari sisi nilai produksi per hektar. Ya sekarang petani lagi harganya tinggi, ternyata dianggap produksi tidak ada, ya kan? Harganya tinggi, padahal kan sebetulnya itu yang disebut harganya tinggi ketika produksi ada, maka dia menikmatilah itu. Tapi itu kondisi dari pertanian kita. Itu bukan ngitung nilainya ya, karena itu sudah bernilai global, jadi hanya sepertiga dari sekian. Kalau paling banyak maka dia sekian persen. Jadi itu bukan nilainya ya, bukan rupiah, bukan dolar, itu sudah bisa dibandingkan secara internasional, begitu kondisinya. Berikutnya nanti yang ini baru, yang belum pernah ada, Bapak itu kan bisa menghasilkan di mana keberadaan petani tadi, secara spasial. Tentunya karena petani itu penduduk juga, tentunya nanti akan letaknya itu di mana seperti di Jawa ini terpenuhi para petani. Sedangkan di Papua sana paling kuning ya berarti petaninya sedikit begitu. Ini gambaran nanti akan dihasilkan.